Pemodelan dalam DSS. Sebelum kita masuk pada materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Billy Sanda dari kelas 5TI1 dengan NIM 23024024. Kita masuk pada materi untuk jenis model dalam DSS. Perlu kita ketahui bersama, untuk jenis model dalam DSS itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, model statistik, di mana model ini seperti regresi yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih dari variabel. Model yang selanjutnya adalah model finansial, model yang kedua. Model ini dipakai untuk membuat laporan keuangan sekaligus melakukan proyeksi keuangan beberapa tahun ke depan. Dan model yang ketiga yaitu model optimasi, di mana model ini menggunakan pendekatan manajemen sains, salah satunya linear programming LP, untuk menentukan solusi terbaik ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Selanjutnya masuk pada tahapan pemodelan dalam DSS. Untuk mengidentifikasi masalah dan analisis lingkungan, langkah pertama adalah mengenali masalah inti yang dihadapi. Dalam tahap ini, faktor lingkungan juga perlu kita perhatikan seperti budaya organisasi, siapa yang berwenang mengambil keputusan, serta apakah keputusan dilakukan secara terpusat atau tersebar. Semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama terhadap masalah agar proses pengambilan keputusan tidak terhambat. Berikutnya, untuk tahapan pemodelan dalam DSS adalah penentuan variabel. Dalam sebuah model terdapat beberapa variabel penting. 1. Variabel keputusan atau decision variable, yaitu faktor yang dapat diatur oleh pengambil keputusan. Yang kedua yaitu variabel hasil atau outcome variables, yaitu apa yang ingin dicapai dari keputusan. Yang ketiga, variabel tak terkendali uncontrollable variables, yaitu faktor yang berada di luar kendali, misalnya kondisi ekonomi. Dan untuk tahapan pemodelan dalam DSS yang terakhir yaitu pengelolaan model atau model management, di mana model yang dibuat perlu diatur, disimpan, dan diperbarui. Sama halnya dengan manajemen data, model yang baik dapat digunakan kembali atau dikombinasikan untuk kebutuhan lain. Masuk pada kategori proses dan teknik representatif. Yang pertama, optimalisasi dengan alternatif terbatas. Ini cocok untuk kasus dengan pilihan yang sedikit. Tabel keputusan dan pohon keputusan sering digunakan untuk mencari solusi terbaik dari sejumlah opsi. Yang kedua, optimalisasi dengan algoritma matematis. Jika jumlah alternatif sangat banyak, model matematis seperti linear programming atau model jaringan digunakan untuk menemukan solusi yang paling menguntungkan. Yang ketiga, optimalisasi dengan rumus analitik. Beberapa masalah bisa diselesaikan dengan formula tunggal. Contohnya adalah model inventory yang dapat menentukan jumlah persediaan optimal hanya dengan satu rumus. Yang keempat, simulasi, di mana simulasi membantu menemukan solusi yang cukup baik dengan cara menjalankan eksperimen pada berbagai kondisi. Hasil simulasi mungkin tidak optimal, tetapi mampu menggambarkan perilaku sistem di berbagai situasi. Yang kelima, heuristik. Pendekatan ini mengandalkan aturan sederhana atau rule of thumb untuk mencari solusi yang praktis. Heuristik berguna ketika masalah terlalu kompleks atau tidak dapat dirumuskan dengan model matematis. Keenam, model prediktif. Ini dipakai untuk memperkirakan kondisi masa depan pada skenario tertentu. Contohnya, menggunakan analisis Markov untuk melihat kemungkinan perubahan keadaan di masa mendatang. Yang ketujuh, model what if. Model ini menjawab pertanyaan seandainya kondisi tertentu terjadi. Misalnya, apa yang akan terjadi jika biaya produksi meningkat atau permintaan pasar menurun? Berikutnya kita masuk pada jenis analisis model. Untuk jenis model yang pertama, model statis. Model ini hanya memperhitungkan satu peristiwa atau satu periode waktu tertentu dengan asumsi situasi relatif stabil. Contohnya dalam penerapan adalah menghitung laba dalam 1 tahun. Yang kedua ada model dinamis. Model ini memperhatikan perubahan variabel dari waktu ke waktu. Dengan model dinamis, kita bisa melihat tren dan pola yang terjadi. Misalnya, proyeksi keuangan selama 5 tahun di mana harga, biaya, dan jumlah penjualan berubah tiap tahun. Selanjutnya kita masuk untuk alat bantu dalam pemodelan.
di mana yang pertama ada tabel keputusan. Tabel keputusan ini menyusun informasi dalam bentuk tabel untuk memudahkan perbandingan antar alternatif. Yang kedua, ada pohon keputusan. Alternatif dari tabel keputusan yang menampilkan hubungan antar keputusan dalam bentuk diagram bercabang. Yang ketiga, pemrograman matematis, linear programming. Ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya terbatas agar mencapai tujuan tertentu. Dan kesimpulan dari pemateri saya saat ini, model merupakan komponen kunci dalam DSS karena membantu menggambarkan kenyataan dengan lebih terstruktur. Model bisa bersifat statis maupun dinamis, serta diterapkan dalam kondisi kepastian, risiko, maupun ketidakpastian. Linear programming menjadi alat utama dalam optimasi, khususnya untuk alokasi sumber daya terbatas. Juga untuk simulasi digunakan untuk meniru sistem nyata yang kompleks, meskipun tidak menjamin solusi optimal. Serta heuristik memberi solusi praktis berbasis aturan sederhana, cocok untuk masalah yang tidak bisa diformulasikan dengan baik. Dengan kombinasi model, simulasi, dan heuristik, DSS mampu membantu pengambil keputusan untuk menilai berbagai alternatif dan memilih langkah terbaik secara sistematis. Akhir kata dalam video ini saya ucapkan terima kasih.